Kurang lebih 1 jam kemudian, jenazah pun datang. Kembali lagi bersama gua, kali ini di Om Mamat Season 2. Terima kasih buat kalian yang udah klik video kali ini. Dan kali ini dengan sebuah cerita dibunuh, bukan tenggelam. Ceritanya sendiri mengisahkan pengalaman seorang dokter forensik ketika melakukan otopsi jenazah. Buat lebih jelasnya nanti kalian langsung denger aja full ceritanya. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, buat kalian yang punya cerita di Twitter, Instagram, Kaskus, Quora, dan lain-lain lah, dan pengen ceritanya diangkat oleh RJ5, atau kalian punya referensi cerita yang bagus misalnya, dan pengen kita bawakan di YouTube, bisa banget kontak kita lewat email atau Instagram. Dan terakhir jangan lupa juga follow Instagram RJ5 karena di sini banyak konten-konten dan juga ada jadwal tayang kapan RJL di YouTube. Dan juga jangan lupa follow Instagram gua biar cepet bisa ngalahin Keke. So langsung saja, berikut adalah ceritanya. Periksa saya dengan benar. Saya tidak tenggelam. Saya dibunuh. Perkenalkan, nama saya Guntur. Maaf di sini saya tidak bisa memberikan identitas yang sebenarnya dikarenakan etika profesi saya sebagai dokter. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2009 saat saya sedang menjalani pendidikan profesi di salah satu rumah sakit di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Kebetulan pada saat itu saya sedang berada di bagian forensik. Malam itu langit terlihat cukup cerah dan saya sedang bertugas jaga bersama satu orang petugas kamar jenazah. Jadi posisi saya pada saat itu sedang berada di ruang jenazah. Tepatnya berada di ruang istirahat dokter muda. Saat itu saya sedang menonton TV sambil menunggu. Ya kali-kali aja bakal ada pasien yang datang malam ini untuk diminta visum ataupun otopsi. Malam semakin larut, sekitar pukul jam 11. Saya dikagetkan dengan suara orang berlari dan menggedor ruangan saya. Padahal pada saat itu hanya ada saya bersama satu orang petugas kamar jenazah yang biasanya ketika senggang beliau akan bermain komputer. Gedoran yang keras itu sungguh mengagetkan saya dan ternyata seseorang tersebut pun juga berteriak. Periksa saya dengan benar. Saya tidak tenggelam. Saya dibunuh. Suara itu terdengar sangat jelas di antara suara gedoran pintu. Saya yang kaget
langsung membuka pintu. Dan ternyata tidak ada siapapun di sana. Saya langsung melihat ke kanan dan ke kiri. Dan ternyata ada seseorang yang sedang berlari dengan cepat menjauhi pintu saya. Saya tidak sempat melihat wajahnya. Yang saya lihat hanya bagian punggungnya. Ia adalah seorang pria yang mengenakan kaos putih, celana pendek hitam, dan berambut cepak. Saya kemudian berusaha untuk mengejar pria tersebut, namun sepertinya kalah cepat dan dia menghilang. Setelah pria itu hilang dari pandangan saya berinisiatif mengecek ke ruang kerja petugas. Sebut saja nama petugas ini adalah Pak Rudi. Karena mungkin aja itu tadi Pak Rudi atau seseorang yang dikenal oleh Pak Rudi. Saat saya temui, sesuai dugaan, ternyata Pak Rudi sedang asyik bermain komputer. Dan setelah mengucap salam, saya pun bertanya, "Maaf Pak, tadi Bapak yang menggedor ruangan kami?" Hah? Enggak, Tur. Bapak dari tadi main Facebook. Emangnya kenapa? Jujur, saya shock. Dikarenakan besar harapan saya itu tadi adalah Pak Rudi. Lantas, siapa yang menggedor ruangan kami tadi? Saya pun melanjutkan perbincangan dengan Pak Rudi. Kalau boleh tahu, apa ada jenazah yang disimpan atau belum diperiksa, Pak? Hah? Gak ada, Tur. Aman. Gak ada jenazah disimpan. Kenapa emangnya? Kemudian saat itu juga saya menceritakan kejadian apa yang baru saja saya alami. Pak Rudi yang memang sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu segera paham. Beliau pun mempersilahkan saya untuk bergabung di sana dan juga memberi saya minum air putih agar dapat tenang. Saya akhirnya ngobrol ngalur ngidul dengan beliau dan sejenak dapat melupakan kejadian tadi. Saya dibunuh. Sekitar 20 menit kemudian, tiba-tiba saja telepon berdering dan Pak Rudi pun segera mengangkatnya. Ia tampak mendengarkan dengan seksama. Lalu di akhir pembicaraan yang singkat, Pak Rudi pun berkata, Oh, ya, oke. Silakan dikirim ya, Pak. Lalu telepon pun ditutup. Setelah menutup telepon, Pak Rudi pun berpesan kepada saya bahwa akan ada jenazah yang dikirim dari Polsek dan akan dilakukan autopsi. Pak Rudi kemudian pun menelpon dokter forensik dan saya mempersiapkan baju pelindung, peralatan autopsi dan juga memanggil teman-teman yang sedang tidak berjaga. Kurang lebih 1 jam kemudian, jenazah pun datang. Diagnosa yang pertama, jenazah tersebut mati karena tenggelam. Dengan keadaan muka yang sudah membiru, sekilas memang seperti orang yang mati karena menahan nafas. Dan disinilah ketika saya membuka kantong jenazah dan melihat wajahnya, saya teringat dengan sosok pria yang berlari membelakangi saya tadi. Saya tidak bisa membantahnya. Sosok pria yang berlari tadi di lorong sangat mirip dengan jenazah ini. Pria dengan rambut cepak, berkaos putih, dan juga bercelana hitam pendek.
Setelah teman-teman datang, saya menceritakan kepada salah satu sahabat saya tentang kejadian yang saya alami sebelum kedatangan jenazah ini. Dan berbekal pesan dari teriakan itu, kami semua sepakat untuk membuktikannya bersama-sama. Malam semakin larut dan berbekal sebuah pesan teriakan di balik pintu tadi, kami melakukan otopsi dan juga tes paru apung positif. Yang mana hasilnya adalah jenazah tersebut ternyata bukan tenggelam, melainkan ditenggelamkan. Sesuai dengan teriakan sosok di pintu tadi. Setelah melakukan otopsi, saya diizinkan pulang untuk istirahat oleh dokter forensik. Dan sesampainya saya di kos, saya masih terngiang-ngiang dengan suara dari sosok pria yang mendatangi saya saat sedang berjaga. Periksa saya dengan benar. Saya tidak tenggelam. Saya dibunuh. Serta perbandingannya dengan jenazah yang baru saya otopsi, wajahnya dan perawakannya. Saya benar-benar berpikir apakah jenazah itu memberikan tanda ke saya serta memberi sebuah nasihat agar lebih teliti saat memeriksa tubuhnya. Apakah hal-hal seperti ini benar-benar nyata? Tak lama dari pikiran-pikiran tersebut, saya pun tertidur. Dan lagi-lagi, kali ini, sosok tersebut kembali mendatangi saya di malam ini. Tapi lewat mimpi. Dan dia sekarang tidak membelakangi saya, melainkan kami berhadap-hadapan. Dan benar saja, sosok tersebut sangat mirip dengan jenazah tadi. Memang saya sempat kepikiran, gimana kalau jenazah tadi dalam keadaan posisi yang hidup. Dan ternyata pertanyaan saya langsung terjawab di mimpi kali ini. Dalam mimpi saya, sosok pria tersebut tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya tersenyum lalu menyalami saya dengan tangan yang dingin. Hanya itu yang saya ingat hingga akhirnya saya terbangun. Setelah kejadian itu, kurang lebih selama 3 hari, saya terus mengikuti perkembangan dari jenazah yang sudah saya otopsi itu. Hingga akhirnya terungkaplah dalam pembunuhannya seorang saingan usaha yang digeluti oleh korban. Jadi motifnya sendiri adalah iri karena usaha korban lebih maju dibandingkan tersangka. Well, sekian cerita dari saya dan kejadian ini sendiri benar-benar saya alami. Semoga dapat dijadikan pelajaran untuk kalian semua. Itu dia guys, sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali dari Guntur, bukan nama sebenarnya. Dimana banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Dimana dalam setiap pekerjaan, kita harus benar-benar serius, teliti, dan juga mempertanggungjawabkan apa yang memang menjadi tanggung jawab dari pekerjaan kita. Salah satunya seperti yang dialami oleh Guntur. Dan pada kesempatan kali ini gue juga mengucapkan terima kasih kepada MWV Mystic yang telah mengizinkan RJ5 membacakan cerita ini. Gue rasa cukup demikian episode RJ5 pada kali ini, dan buat kalian yang suka dengan karya-karya kita,
Jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video-video RJ5. Ambil baiknya dan buang buruknya. Lagi-lagi kalau menurut gua, perbanyak berdoa, selalu memohon perlindungan dengan yang di atas, dan juga tetap berani. Gue Fajar Aditya, RJ5, undur diri. Ciao.